Oke, siap-siap ya. Sudah pasti mandi, pakaiannya rapi, duduk yang manis di depan televisi atau laptopnya atau HP-nya ya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapakku Baik. Ayo Kak. Dalam doa, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau sudah melindungi kami tadi malam sehingga kami pagi hari ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Berikan kami semangat dan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita siap untuk melanjutkan ibadah kita ya. Biar lebih semangat, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Oke, yang pertama kakak mau ajak adik-adik untuk bertepuk. Kita mau tepuk kakak, dengerin semua ya kakaknya. Oke, siap? Tepuk Yesus. Yesus. Menggerakkan badan kita, tubuh kita biar lebih semangat, biar lebih sehat sambil menyanyikan lagu Puji Tuhan. Ayo kan. Dengerin kak topiknya ya. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan berdiri dan lompat. Berdiri dan lompat. Berdiri dan lompat. Mari puji Tuhan dengan berdiri dan lompat.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau angkat lagi satu pujian seperti Samuel kecilnya. Ayo. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami dimanapun kami berada, kiranya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami semakin mencintai Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi nih sama kakak hari ini, hari Minggu, sama Kak Rotua Bormanurung ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yaitu diambil dari Nats. Natsnya itu dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Nah, nanti mama papa akan membantu adik-adik membacanya di rumah ya. Oke? Nah, sekarang kita mau dengerin cerita nih, cerita firman Tuhan pastinya. Ayo, kita duduk yang rapi, duduk dengan tenang, sama-sama mendengarkan ya. Ya, sebelum kakak bercerita nih, ya kan, kakak mau tes suara dulu nih. Tes suara, tes telinga ya. Ayo siapkan telinganya. Kita mau tes pendengaran. Oke? Siap ya. Misalkan kakak jadi mama papanya ya. Sekarang yang pertama nih, kakak mau jadi mama dulu ya. Kakak mau tes, misalkan mau manggil Yosepin. Yosepin, oh Yosepin, di mana kau nak? Lalu, apakah Yosepin mendengarkan mamanya atau panggilan mamanya? Tidak, dia asik sedang mewarnai adik-adik ya kan? Dia tidak mendengarkan. Lalu, kakak yang kedua mau jadi papa ya. Kakak mau panggil misalkan Bastian. Bastian, oh Bastian, di mana kamu nak? Ya pak, ini lagi di luar, kata Bastian. Coba dulu tadi HP papa di mana ya? Katanya gitu kan. Terus dia bilang, oh ini pak deket samping TV. Oh coba bawakan sini dulu, kata gitu kan. Lalu akhirnya dia datang mengambil handphone papanya. Ini pak handphonenya. Oke, makasih ya nak, kata gitu. Nah, si Bastian ternyata langsung merespon. Dia mendengar ketika papanya memanggil, ya kan. Lalu yang ketiga nih, kakak mau jadi mama ya. Kakak mau panggil Darren. Darren, mana ya Darren ya? Ternyata dia tidak ada adik-adik, tapi dia sedang ada di dapur ya kan. Dia lagi cuci tangan ya kan. Dia lagi sedang main air, asik main air itu kan di wastafel misalkan contohnya ya gitu. Dia tidak mendengarkan
ketika mamanya memanggil, ya kan, dia asik sedang main air seperti itu. Lalu sekian ceritanya. Nah, dari ketiga anak ini, siapa yang mendengarkan orang tuanya tadi? Ayo, siapa? Ya, benar, adalah Bastian, anak yang kedua tadi ya. Iya, jadi Bastian langsung mendengarkan, ya kan, langsung menjawab seperti itu. Nah, seperti itulah yang kakak mau contohkan dari cerita firman Tuhan ini, adik-adik. Seperti cerita dalam Kisah Samuel, ya. Nih, Samuel lagi ngapain ya? Ya, dia lagi sedang tertidur, adik-adik, ya kan. Lalu terdengarlah suara yang memanggil namanya. Siapa yang memanggil? Ya, suara Tuhan. Namun si Samuel ini masih belum mengerti panggilan tersebut, seperti itu. Jadi dia tidak tahu nih yang manggil siapa. Lalu dia terbangun, ya kan. Lalu dia menghampiri siapa? Ya, dia kucuk-kucuk datang, ya kan. Langsung menghampiri dia menghampiri Imam Eli, adik-adik. Untuk apa? Karena si Samuel ini mengira bahwa Imam Eli memanggilnya. Seperti itu. Di ayat 5 tertulis, ya kan, si Samuel ini berlari menghampiri Imam Eli dan bertanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" katanya. Lalu Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggil, ya kan? Tidurlah kembali." Lalu si Samuel kembali ke tempat tidurnya, gitu kan? Lalu dia kembali tidur. Lalu sampai pada yang ketiga kalinya, ya kan? Ketiga kalinya Tuhan Yesus memanggil, ya kan? Dari yang setelah dikiranya Imam Eli yang memanggil, Samuel pun tidur lagi dan Tuhan memanggil untuk ketiga kalinya. Kelihatan ya adik-adik? Ya, katanya, "Samuel, Samuel," kata Tuhan. Samuel masih belum mengerti suara siapakah itu, ya kan? Lalu setelah tadi dia menghampiri Imam Eli itu berkata, "Jika ada yang memanggil engkau kembali, maka jawablah," katanya, ya kan? Itu di ayat berapa, adik-adik? Ya, di ayat ke-9, adik-adik, kayak gitu katanya. "Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, ya kan, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Seperti itu, ya kan? Di ayat 9, ini dia contohnya, adik-adik. Dia terbangun kembali ketika ada yang memanggilnya ketiga kalinya. Samuel pun menjawab, "Bicaralah, sebab hambamu ini mendengar," ya kan? Dia mengikuti apa yang dibilang Imam Eli, seperti itu. Nah, akhirnya dia mengertilah bahwa itu adalah suara daripada Tuhan. Ya, bukan suara Imam Eli. Gitu, adik-adik. Jadi adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini yang bisa kita teladani dari Samuel adalah hal dalam mendengarkan, seperti itu. Yang dimana pada panggilan pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dia mendengarkan dan dia langsung merespon atau menjawabnya, seperti itu ya adik-adik. Seperti yang tadi kakak contohkan tadi ini. Gitu. Jadi ketika orang tua kita memanggil atau menyebut nama kita, maka kita harus langsung meresponnya, kita harus menjawabnya, "Ya mah, ya pa," seperti itu. Atau gimana kita bisa mendengar, ya kan, atau mengenal Tuhan, seperti itu. Nah, caranya itu kita yang pertama adalah kita mau sering mendengarkan firman Tuhan.
Melalui apa? Dengan membaca Alkitab, ya kan? Rajin membaca Alkitab. Lalu yang kedua, kita mau rajin sekolah minggu setiap minggunya. Seperti itu adik-adik. Jadi dengan kita sering mendengarkan firman Tuhan, dengan kita sering beribadah sekolah minggu, maka kita dapat mengenal Tuhan. Seperti itu, ya kan? Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri bagi orang percaya. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, kakak juga percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Seperti itu adik-adik. Lalu karena firman itu juga adalah apa? Sumber kehidupan adik-adik. Ya, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, seperti itu. Maka dengan sering kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukannya juga. Karena firman itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah firman yang artinya yang ada dalam hati kita, yang kita simpan, kita pelihara, sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Seperti itu adik-adik. Jadi jika ada Tuhan Yesus dalam hati kita, kita menjadi anak yang baik, kita mau dengar-dengaran, ya kan, kita mau patuh kepada orang tua. Seperti itu adik-adik. Ya, mau ya jadi Samuel. Oke kakak. Nah, aktivitasnya itu nanti ayat hafalan adik-adik. Jadi ayat hafalannya itu dari Mazmur 119 ayat 16. Ya. Nah, di situ isinya, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan aku lupakan. Seperti itu ya. Oke? Bisa ya? Bisa dong. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah beribadah sekolah minggu pada minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya kami tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kak Covid ingatkan untuk aktivitasnya jangan lupa dikirim ke link yang sudah diinfokan ya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik boleh scan barcode yang ada ke nomor rekening gereja ya adik-adik. Sekarang sambil mengumpulkan persembahannya, kita mau angkat satu lagu pujian anak sekolah minggu dengan Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ibadah sekolah minggu berkati kami agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami berkati kami juga
depan agar kami Tuhan boleh berikan kesehatan. Kami juga mau berdoa bagi persembahan kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati agar digunakan untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Agar kami dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.